membersihkan mata, kemudian cotton bud untuk membersihkan hidung atau telinga, kemudian kapas cebok kalau dia misalnya ada BAB-nya. Walaupun tidak, kalau cewek tetap harus kita bersihkan ya. Kemudian kapas mulut itu boleh kapas lembaran atau kasa, basahin nanti kita lilitkan di kelingking untuk membersihkan mulutnya ya. Nah, tadi kita harus cuci tangan dulu ya, karena tadi kan bekas-bekas minyak gitu ya. Nah, yang pertama kita harus bersihkan mata. Ini kapasnya digulung-gulung begini, kemudian diseduh sama dengan kapas cebok dan kapas mulut. Seduh dengan air mendidih lalu dinginkan, baru dipakai ya. Ini masih kering, saya anggap dia sudah basah ya. Nah, kalau di rumah sakit kalian harus pakai handscoon. Kalau di rumah boleh nggak pakai handscoon, kan sudah yakin bahwa itu bayinya aman gitu ya. Itu untuk mengamankan diri kita sih sebetulnya. Siapa tahu bayinya HIV gitu, kita nggak tahu ya. Kalau di rumah sakit jadi wajib pakai handscoon. Ini kita bersihkan dari tengah, dari mata tengah ke arah luar. Boleh diulang kalau misalnya belum bersih. Nggak ada bengkok ya. Kemudian yang satunya setelah itu hidungnya kalau kotor kita bersihkan, kalau bersih kita usah, ini kapas basah ya. Kemudian kita bersihkan mulut. Ini boleh pakai kasa, boleh pakai kapas. Ini lilitkan di kelingking seperti ini. Kalau ada bekas-bekas susu di lidah itu lebih bagus pakai kasa, lebih mudah membersihkan ya. Tangan kiri pakai untuk membuka mulut bayi, kemudian kita ini masukkan ke mulutnya, serut gitu, dibersihkan seluruhnya, lidah, gusi, langit-langit. Boleh berulang kali ya. Nah, setelah itu kita lihat dia ada BAB, atau kalau perempuan kita lakukan vulva hygiene. Dari atas ke bawah. Kok dia nggak mau ya? Soalnya dia bohongan. Kalau di pantatnya juga ada kotoran, kita bisa bersihkan lagi. Jadi intinya tidak boleh dari bawah ke atas ya, dari atas ke bawah. Nah, untuk menyabun itu sebetulnya boleh ada dua teknik. Boleh di sini, di sabun, boleh di sini. Tapi saya sarankan lebih bagus di meja bayi atau di kasur gitu ya, karena kita akan bisa membersihkan bagian-bagian sulit. Kalau di sini agak licin, belum dia nangis, berontak, nanti kita panik, nggak bisa bersihin maksimal ya. Nah, kalau di sini kita basahin dulu waslatnya. Ini kok ini kotor. Anggap aja bersih. Ini suhu air. Gimana caranya ngecek bahwa dia pas untuk bayi? Kalau ada termometer air, pakai termometer air. Suhunya berapa? 30 derajat Celcius ya. Kalau tidak ada, pakai siku, jangan pakai gini ya, ini nggak peka nih. Pakai siku cekas itu, kalau rasanya sudah pas, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, baru pakai. Ini juga boleh buat sampo. Nah, ini kita sabun. Sebelum ini tadi kita isiin sabun, boleh kita lap dulu wajahnya ya, disuginin ya, sebaliknya disuginin. Kalau nyabun itu tangan terakhir. Kalau membilas tangan pertama. Kemudian kita miringkan, kita bersihkan. Ini yang biasanya susah nih, lipatan paha. Kalau kita lakukan misalnya
Kalau mau dikeramasin juga boleh, kepalanya langsung disabunin juga. Kemudian tangannya terakhir. Sekarang kita bilas. Nah, membilas, memegang bayi yang licin, yang tidak pakai apa-apa, tidak pakai baju, apalagi ada sabunnya, ini begini ya. Jadi ini kait, jangan pegangnya begini. Nanti lari dia licin. Jadi dikait tangannya ini dia nggak akan jatuh. Ya, kemudian kita bawa ke sini. Pertama tangannya dulu, biar tidak kena mata, lalu kepalanya kan tadi kita kremasi. Nah, caranya untuk punggungnya kita taruh tangan di sini, lalu kita balik, sandarkan dia di sini. Ya. Ini airnya irit, nggak kerendam perutnya. Ini sudah kita singkirkan. Ini tadi tujuannya biar gampang untuk membuka, makanya saya lipat seperti itu tadi. Ya, kita bersihkan kepala, wajah. Kalau dia masih ada tali pusat, tadi saat memandikan itu kita lepaskan dulu bungkusnya. Kita tetap sabunin seperti biasa, nggak usah takut. Jadi disabunin, nanti dikeringkan pakai kasa kering, baru dibungkus lagi. Nah, kemudian perutnya boleh dikasih itu minyak telur. Kalau dia masih ada tali pusatnya di sini, cukup di luarnya aja diisi ya. Kalau dia pakai itu diapers boleh, jadi diapers yang dipakaikan. Kalau ini namanya popok kain, tapi ini sebetulnya lebih bagus, cuman capek nyuci karena setiap saat dia biasanya pipis. Ini nggak ada tangannya ya, kakinya doang. Ada ya? Ya udah, biarkan saja. Ada? Nggak ada. Ini boleh kita bedong apa namanya? Sudah. Ini kalau ada topi dipakein topi boleh ya. Ini habis itu dikasih ibunya untuk disusui, tidur dah. Pijat, mandi, nyusui, pasti tidurnya lama ya. Oke, ada yang bertanya silahkan.